Polisi akhirnya menetapkan sopir truk tronton sebagai tersangka kasus kecelakaan maut yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan melukai 48 orang lainnya di tol Pandan Malang. Kapolres Malang juga menegaskan tidak menutup kemungkinan tersangka akan bertambah. Penetapan status tersangka terhadap Sigit Winarno, sopir truk tronton setelah polisi melakukan gelar perkara. Sigit dinilai melakukan sejumlah kelalaian mulai dari mengabaikan kelaikan jalan truk hingga salah dalam penanganan truk ketika gagal menanjak. Kelalaian sopir mengakibatkan truk meluncur kencang, tak terkendali ke belakang dan menjadi penyebab kecelakaan dengan bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar SMP Islam Terpadu Qur'ani Mulia Putri Bogor. Sopir truk dikenakan pasal 310 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Meski sudah berstatus tersangka, polisi belum melakukan penahanan karena sang sopir truk masih menjalani rawat inap di Rumah Sakit Prima Husada Siyosari. Tim penyidik Satlantas Polres Malang mengisyaratkan dimungkinkannya bakal ada tersangka lain. Pasalnya, dalam pemeriksaan sopir mengaku sudah melaporkan adanya kerusakan pada sistem pendinginan mesin dan rem pada pemilik truk saat dilakukan pengecekan rutin. Namun keluhannya selalu diabaikan manajemen ekspedisi atau pemilik armada truk sejak Juni 2024 hingga terjadinya kecelakaan tragis tersebut. Kondisi pecah dan sebagai tersangka dalam peristiwa musibah kecelakaan tanggal 23 Desember. Kita tidak berhenti hanya pada penetapan satu tersangka ini, tapi kita kembangkan proses penyelidikannya kepada pihak-pihak yang nanti bisa dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian maupun kesalahannya. Artinya ini mengarah pada pemilik dari kendaraan itu dan truknya ya? Nanti penetapan tersangka kan berdasarkan hasil gelar perkara dan bukti-bukti yang bisa kita dapat. Sementara kami berpaku pada rencana tindak lanjut yang akan kita kerjakan secara cepat. 28 korban laka maut di Tol Lawang Kabupaten Malang pada Senin sore kemarin hingga kini masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Malang, Jawa Timur. 28 penumpang bus hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Lawang Medika Kabupaten Malang. Para korban yang dirawat di rumah sakit ini rata-rata mengalami luka ringan akibat benturan saat kecelakaan terjadi. Sementara penumpang bus lainnya masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang karena perlu penanganan medis khusus akibat luka multitrauma yang dialami seperti patah tulang, geger otak, ada cairan liar di jantung yang kesemuanya diakibatkan kerasnya benturan yang terjadi saat laka dan posisi korban yang berada di kursi depan. Sementara 18 penumpang bus lainnya menjalani rawat jalan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari kasus kecelakaan di Tol Pandan Malang, kami sudah terhubung dengan rekan kami Edi Cahyono. Selamat pagi Edi, silakan dengan informasi terkini dari lokasi Anda. Ya, Andi Kumala, Icul dan pemirsa, 4 hari menjelang laka maut di Tol Pandaan Kabupaten Malang, tepatnya di kilometer 77, di mana kecelakaan terjadi antara rombongan studi tour SMP Islam Terpadu Qur'ani Mulia Bogor dengan truk bermuatan pakan ternak mengakibatkan sejumlah korban terutama penumpang dan awak bus Tirto Agung yang memuat rombongan dari SMP Islam Terpadu. Dan memasuki hari keempat ini masih ada sekitar 28 korban penumpang bus yang masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit, yakni Rumah Sakit Lawang Medika Kabupaten Malang dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malang. Serta ada 18 korban penumpang bus yang sebenarnya sudah dipersilakan pulang dan mereka masih menjalani perawatan jalan. Dan 8 korban lainnya dari penumpang bus hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang, di mana 8 korban ini memang harus menjalani perawatan akibat multitrauma yang diderita, mulai dari gagal otak,
ada cairan liar di bagian jantung serta sejumlah patah tulang dari paha hingga kepala. Andi dan Ijul. Ya Edi, lalu bagaimana dengan update penyelidikan dari pihak kepolisian? Apakah sudah ada tersangka lain dalam kasus ini? Ya, dari informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian bahwa memang benar pihak kepolisian telah melakukan gelar perkara dan telah menetapkan seorang tersangka yakni supir truk Wingbox yang berada di lokasi saat itu yang berusaha untuk mengejar truknya, namun truknya melaju mundur hingga ke belakang terjadi kecelakaan di kilometer 77 200A. Dan polisi kemarin mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan upaya penyidikan lain, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik truk yang kemungkinan besar akan dimintai keterangan atau pemeriksaan mulai hari kemarin, dan ini masih terus berlangsung dan tidak menutup kemungkinan bahwa menurut Kapolres Malang AKBP Putu Kolis Ariana bahwa memang tersangka dalam kasus kecelakaan maut di Tol Lawang Kabupaten Malang ini akan bertambah, ini sesuai dengan penyelidikan yang masih berlangsung. Ijul. Ya Edi, dari hasil pemeriksaan aparat kepolisian terhadap sopir truk itu sendiri yang saat ini sudah menjadi tersangka, bagaimana pengakuannya? Apakah benar dia mengakui bahwa truk ini memang mengalami jarang dilakukan maintenance atau pemeriksaan rutin begitu? Ya, dari pemeriksaan pihak kepolisian memang benar bahwa supir truk mengaku sudah mengajukan pembenahan atau maintenance pada bagian radiator. Itu dilakukan atau diusulkan mulai bulan Juni hingga bulan Desember 2024 ini. Namun pengecekan itu tidak dilakukan, hanya 2 memang radiator dan di bagian pengapian yang memang selama ini diajukan oleh pihak supir tidak mendapat perhatian dari pihak pemilik truk. Sementara maintenance dilakukan di titik-titik yang lainnya atau bagian-bagian yang lainnya. Dan itu memang temuan yang ditemukan dari checklist yang didapatkan dari pihak Polres Malang mulai bulan Juni hingga bulan Desember. Andi. Baik, terima kasih Adi Cahyono. Kami akan tunggu update berikutnya dari Anda. Selamat pagi.